Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Langit Jakarta pagi itu tampak pucat dan muram, seolah menahan hujan yang tak kunjung jatuh. Kania duduk di kursi tunggu bank dengan tangan gemetar memegang map coklat berisi dokumen warisan ayahnya. Map itu terasa berat, bukan karena kertas di dalamnya, tetapi karena kenangan yang ikut terkubur di sana. Ayahnya meninggal 3 bulan lalu. Pria sederhana yang sepanjang hidupnya bekerja keras agar putri tunggalnya tidak pernah kekurangan. Deposito itu adalah hasil jerih payah puluhan tahun. Dan hari ini, Kania datang untuk mencairkannya. Di layar ponselnya, pesan dari suaminya, Firman, terus berdatangan tanpa henti. Sayang, jangan lupa cairkan semuanya ya. Kita butuh modal buat showroom mobil. Ini kesempatan kita kaya. Awalnya kata-kata itu terdengar penuh mimpi, namun semakin lama, nadanya terasa seperti perintah. Kania menghela napas panjang. Ia masih ingat bagaimana Firman terdengar panik saat menelepon tadi pagi. Pokoknya cairkan hari ini juga, kan? Jangan ditunda lagi. Nada itu bukan nada seorang suami yang berharap, melainkan nada seseorang yang terdesak. Nomor antreannya dipanggil. Kania berdiri perlahan, melangkah menuju loket teller. Di balik kaca tebal itu duduk seorang wanita muda dengan wajah pucat. Namanya tertera di papan kecil, Rina. Namun sejak Kania duduk di kursi depan loket, sesuatu terasa aneh. Rina tidak tersenyum, matanya terus bergerak, menoleh ke kamera CCTV di sudut ruangan, lalu ke arah pintu masuk bank. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil dokumen Kania. Penarikan deposito? Tanya Rina pelan. Kania mengangguk. Tanpa banyak bicara, Rina menyodorkan formulir penarikan. Tapi ketika tangan mereka bersentuhan, Kania merasakan sesuatu yang dingin. Ketakutan. Saat Kania hendak menarik kertas itu, sebuah slip setoran kecil ikut terselip di antara dokumen. Kania hampir mengabaikannya. Namun tulisan tangan kecil di slip itu membuat darahnya seolah membeku. Jangan keluar dari gedung ini, suamimu ada di depan, pura-pura pingsan sekarang, kalau keluar, kamu akan mati. Jantung Kania berdetak keras. Ia menoleh pelan ke arah teller itu. Rina tidak menatapnya, wanita itu hanya berbisik hampir tanpa suara. Percayalah, kalau kamu ingin selamat. Dunia Kania seolah berhenti berputar. Tangannya mulai dingin. Ia tidak tahu apakah ini lelucon, kesalahan, atau peringatan. Namun satu hal membuatnya benar-benar takut. Melalui kaca ban, dari kejauhan, Kania melihat sosok yang sangat ia kenal. Firman. Suaminya berdiri di luar gedung, bersama seorang wanita tua. Dan di dalam mobil hitam di belakang mereka, 2 pria bertubuh besar sedang menatap pintu bank tanpa berkedip. Saat itu juga, lutut Kania terasa lemas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai takut pada pria yang dulu ia cintai sepenuh hati. Beberapa detik kemudian, tubuh Kania jatuh ke lantai, seolah benar-benar pingsan. Namun sebenarnya, itu adalah awal dari mimpi buruk yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Suara kursi yang bergeser dan langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar samar di telinga Kania. Dunia di sekelilingnya terasa jauh, seolah ia tenggelam di dalam air yang dingin. Padahal ia tahu betul, ia tidak benar-benar pingsan. Ia hanya menutup mata, mengikuti pesan yang tertulis di slip kecil itu. Cepat, bawa dia ke ruang staf. Suara Rina terdengar tegang. 2 orang satpam bank segera mengangkat tubuh Kania yang lemas. Kepalanya terkulai, rambutnya jatuh menutupi wajahnya, menyembunyikan matanya yang sedikit terbuka. Dari sela kelopak mata itu, ia sempat melihat sekilas ke arah pintu kaca bank. Firman berdiri di sana. Suaminya itu tampak gelisah, berjalan mondar-mandir seperti binatang yang kehilangan mangsa. Di sampingnya berdiri Bu Lilis, ibu mertuanya, dengan wajah dingin seperti batu. Dan mobil hitam itu masih menunggu. Pintu ruang staf ditutup rapat. Begitu suara kunci terdengar, Kania perlahan membuka matanya. Dadanya naik turun dengan napas yang tidak teratur. Rina berdiri di depannya. Wajah wanita itu tampak lebih pucat daripada sebelumnya, tetapi matanya kini penuh keseriusan. Maaf harus membuatmu seperti ini,
katanya pelan. Tapi kalau kamu keluar dari bank tadi, kamu mungkin sudah tidak hidup. Tubuh Kania langsung merinding. Apa maksudmu? Suaranya bergetar. Rina tidak langsung menjawab. Ia berjalan menuju komputer di sudut ruangan, menekan beberapa tombol dengan cepat. Lalu layar monitor besar di dinding menyala. Tampilan CCTV muncul. Lihat sendiri, kata Rina lirih. Kania menatap layar itu. Rekaman dari kamera luar bank terlihat jelas. Firman sedang berbicara dengan dua pria besar di dekat mobil hitam. Salah satu pria itu bertato di lehernya. Wajahnya keras seperti batu karang yang lama terhempas ombak. Bu Lilis berdiri di samping mereka. Dan kata-kata yang keluar dari mulut mereka membuat dunia Kania runtuh. Pokoknya dia harus cairkan hari ini, kata Firman dalam rekaman itu. Kalau dia macem-macem, paksa saja. Salah satu pria bertato menyeringai. Tenang saja. Kalau dia bandel, kita punya cara buat bikin dia nurut. Bu Lilis tertawa kecil. Tuh anak dari dulu memang keras kepala. Tapi kalau sudah ditekan sedikit, pasti nurut. Kania menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Itu suaminya. Pria yang pernah berjanji akan melindunginya seumur hidup. Kenapa? Bisiknya hampir tidak terdengar. Rina menatapnya dengan mata yang dipenuhi sesuatu yang aneh. Campuran rasa marah dan kasihan. Aku sudah lama curiga, katanya pelan. Firman sering datang ke bank menanyakan depositomu. Dia selalu ingin tahu kapan kamu akan mencairkannya. Rina menghela napas panjang. Dan hari ini, aku dengar semuanya. Ia membuka rekaman lain. Di layar, terlihat Firman sedang berbicara di telepon di luar bank. Tenang saja, Bos Naga. Uangnya pasti dapat hari ini, katanya dengan suara rendah. Perempuan itu cuma sapi perah. Setelah uangnya keluar, selesai urusan. Sapi perah. Kata itu terasa seperti pisau yang menancap di dada Kania. Seluruh kenangan tentang pernikahan mereka berputar di kepalanya. Hari pertama mereka bertemu, lamaran sederhana Firman, janji-janji manis tentang masa depan. Semua itu, ternyata hanya kebohongan. Utangnya besar sekali. Lanjut Rina pelan. Rentenir. Judi. Dia sudah tenggelam terlalu dalam. Rina menatap Kania dengan penuh penyesalan. Dan kamu adalah jalan keluar terakhirnya. Tangis Kania pecah. Ia memeluk dirinya sendiri seperti anak kecil yang kehilangan rumah. Aku mencintainya, katanya terisak. Rina menunduk. Aku tahu. Ruangan itu menjadi sangat sunyi. Di luar sana, dunia masih berjalan seperti biasa. Orang-orang mengantre di bank, berbicara, tertawa. Namun bagi Kania, hidupnya baru saja runtuh dalam hitungan menit. Dan yang paling menyakitkan, orang yang menghancurkannya adalah pria yang pernah ia panggil suami. Tangisan Kania perlahan mereda, tetapi dadanya masih terasa sesak seperti dihimpit batu besar. Ia duduk di kursi kecil ruang staf bank, kedua tangannya menggenggam ujung bajunya sendiri, mencoba menenangkan gemetar yang tidak kunjung berhenti. Rina berdiri di dekat jendela kecil ruangan itu. Ia mengintip ke arah luar sejenak, memastikan tidak ada yang mencurigakan di lorong. Dia masih di depan, kata Rina pelan. Mendengar itu, tubuh Kania kembali menegang. Firman. Nama itu kini terasa asing di telinganya. Padahal dulu, nama itu adalah rumah bagi hatinya. Kania menunduk menatap lantai. Air matanya kembali menetes, perlahan namun tanpa henti. Aku tidak mengerti, bisiknya lirih. Kenapa dia melakukan ini? Rina tidak langsung menjawab. Ia duduk di kursi di depan Kania, lalu mengeluarkan ponselnya. Aku tidak ingin menunjukkan ini, katanya hati-hati. Tapi kamu harus tahu semuanya. Ia menekan layar ponsel dan memutar sebuah rekaman suara. Suara Firman terdengar jelas di dalam ruangan kecil itu. Aku butuh 5 miliar lagi, bos. Tenang saja, perempuan itu punya deposito dari bapaknya. Hari ini pasti cair. Suara berat seorang pria menjawab dari seberang telepon. Kalau kamu gagal lagi, Firman, kamu tahu akibatnya. Ada jeda sebentar sebelum Firman kembali berbicara. Tenang saja. Dia tidak akan melawan. Dari dulu dia selalu nurut. Lalu terdengar tawa kecil Bu Lilis. Perempuan bodoh itu bahkan tidak tahu suaminya sudah bangkrut. Rekaman itu berhenti. Namun kata-kata itu seperti masih menggema di dalam kepala Kania. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja ditampar oleh kenyataan.
Selama ini, ia hidup dalam kebohongan. Tangannya menutup wajahnya. Semua yang kita bangun bersama, cuma sandiwara. Rina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Firman punya utang hampir 10 miliar rupiah, katanya pelan. Sebagian dari judi online. Sebagian lagi dari rentenir yang berbahaya. 10 miliar. Angka itu terasa seperti jurang yang sangat dalam. Kania mengingat kembali beberapa bulan terakhir. Firman sering pulang larut malam, wajahnya tegang, kadang mudah marah tanpa alasan. Ia selalu berkata itu karena pekerjaan. Dan Kania mempercayainya. Ayahku. Suara Kania pecah. Kenangan tentang ayahnya tiba-tiba menyeruak. Pria tua yang selalu bangun pagi untuk bekerja di toko kecil mereka. Tangan kasarnya yang sering mengusap kepala Kania dengan penuh kasih. Ayah menabung uang itu selama hidupnya, bisiknya dengan suara penuh luka. Dia bilang uang itu untuk masa depanku, supaya aku aman. Air mata Kania jatuh deras. Namun kini uang itu justru menjadi alasan seseorang ingin menghancurkan hidupnya. Rina menggenggam tangan Kania perlahan. Kamu tidak sendirian, katanya lembut. Kania menatap wajah Rina dengan mata merah. Aku bahkan tidak tahu kenapa kamu membantuku. Rina terdiam sejenak. Lalu ia tersenyum tipis, meski senyum itu terlihat sangat sedih. Kamu mungkin sudah lupa, katanya pelan. Tapi waktu kita SMA, aku pernah hampir berhenti sekolah. Kania mengernyit, mencoba mengingat. Orang tuaku bangkrut waktu itu. Aku tidak punya uang untuk bayar seragam baru. Rina menarik napas panjang. Semua orang menjauhiku. Tapi kamu diam-diam memberikan uang tabunganmu supaya aku bisa tetap sekolah. Kania terkejut. Ia hampir tidak ingat kejadian itu. Bagi Kania saat itu hanya bantuan kecil. Namun bagi Rina, itu adalah alasan ia masih berdiri di sini hari ini. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu, kata Rina dengan suara tegas. Di luar sana, Firman mungkin masih menunggu. Mungkin dengan rencana jahat yang bahkan lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Namun di dalam ruangan kecil itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, Kania tidak merasa sendirian lagi. Dan jauh di dalam hatinya yang hancur, mulai muncul sesuatu yang perlahan menggantikan rasa takut. Sebuah tekad untuk bertahan hidup. Ruang staf bank itu terasa semakin sempit bagi Kania. Udara di dalamnya dingin, namun tubuhnya tetap gemetar seperti seseorang yang baru saja keluar dari badai. Beberapa menit sebelumnya, ia masih percaya bahwa rumahnya adalah tempat paling aman di dunia. Sekarang, ia tidak yakin lagi memiliki tempat pulang. Rina kembali menyalakan layar CCTV. Lihat ini, katanya pelan. Kania mengangkat kepalanya yang masih terasa berat. Di layar terlihat Firman berdiri di dekat mobil hitam itu. Dua pria bertubuh besar keluar dari mobil dan mendekatinya. Salah satu dari mereka menyalakan rokok, lalu berbicara dengan nada santai namun menyeramkan. Kalau dia keluar dari ban, kita langsung bawa saja. Firman mengangguk tanpa ragu. Yang penting uangnya keluar dulu. Bu Lilis berdiri di samping mereka, wajahnya datar seperti tidak ada yang salah. Jangan sampai dia kabur, katanya dingin. Perempuan itu keras kepala. Tubuh Kania langsung membeku. Penculikan. Mereka benar-benar merencanakannya. Tangannya menutup mulutnya, menahan tangis yang kembali naik ke tenggorokannya. Kenapa mereka melakukan ini? Bisiknya lirih. Rina menatapnya dengan mata yang penuh empati. Karena uang bisa mengubah manusia menjadi sesuatu yang bahkan mereka sendiri tidak kenali lagi. Beberapa detik ruangan itu kembali sunyi. Lalu Rina berkata dengan suara pelan namun tegas. Kamu tidak boleh keluar dari pintu depan. Kania menatapnya bingung. Kalau begitu aku harus bagaimana? Rina berdiri, berjalan ke arah pintu belakang ruangan. Ada pintu keluar khusus untuk staf. Biasanya dipakai untuk pengiriman uang atau dokumen. Ia membuka pintu itu sedikit. Lorong sempit terlihat di baliknya. Kalau kamu keluar lewat sini, mereka tidak akan melihatmu. Namun Kania tidak langsung bergerak. Ia menunduk, menatap lantai dengan mata yang masih basah. Kalau aku pulang, mereka pasti sudah menunggu. Suara Kania terasa kosong. Ia baru menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan. Rumah yang selama ini ia rawat dengan penuh cinta, kini berubah menjadi tempat yang menakutkan. Rina mendekat dan duduk di sampingnya. Kamu harus tetap pulang. Kania menoleh. Kenapa?
Karena kalau kamu menghilang sekarang, mereka akan semakin curiga. Rina menatapnya serius. Dan kita belum punya semua bukti untuk menjatuhkan mereka. Kata-kata itu membuat Kania terdiam. Ia tahu Rina benar. Melarikan diri sekarang mungkin akan menyelamatkannya untuk sementara, tetapi tidak akan mengakhiri mimpi buruk ini. Firman akan terus mengejarnya. Air mata kembali mengalir di pipi Kania. Rumah itu dulu tempat ayahku tertawa, katanya lirih. Tempat dia menanam pohon mangga di halaman, tempat dia bilang aku akan selalu aman. Suara Kania bergetar. Tapi sekarang, rumah itu terasa seperti kandang singa. Rina menggenggam tangannya erat. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Beberapa menit kemudian, sebuah taksi online berhenti di belakang gedung ban. Rina menyerahkan sebuah flash disk kecil ke tangan Kania. Semua rekaman percakapan Firman ada di sini. Kania menatap benda kecil itu seperti seseorang yang memegang satu-satunya senjata untuk bertahan hidup. Ini akan melindungimu. Kania mengangguk pelan. Namun sebelum keluar dari pintu belakang ban, ia berhenti sejenak. Ia menoleh kembali ke arah gedung itu. Ke arah pintu depan, tempat suaminya masih menunggu. Dadanya terasa sakit. Bukan karena takut. Melainkan karena satu kenyataan yang perlahan ia terima. Pria yang ia cintai selama ini, ternyata tidak pernah benar-benar mencintainya. Dan hari itu, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Kania pulang ke rumah dengan hati yang benar-benar hancur. Mobil taksi yang ditumpangi Kania berhenti perlahan di depan rumahnya. Matahari sudah mulai tenggelam, meninggalkan langit jingga yang suram di atas perumahan yang biasanya terasa hangat baginya. Namun hari itu, rumah itu terasa berbeda. Rumah 2 lantai yang dulu ia banggakan kini tampak seperti bangunan asing yang menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Sudah sampai, Bu, kata sopir taksi dengan suara ramah. Kania mengangguk pelan dan membayar ongkos perjalanan. Tangannya masih menggenggam flash disk kecil dari Rina seperti seseorang yang memegang harapan terakhirnya. Ia berdiri beberapa detik di depan pagar rumah. Dulu, setiap pulang kerja, Firman sering berdiri di depan pintu sambil tersenyum. Rumah terasa kosong tanpa kamu, katanya dulu. Kenangan itu terasa seperti mimpi yang sudah sangat jauh. Kania membuka pintu perlahan. Begitu ia melangkah masuk, suara berat Firman langsung terdengar dari ruang tamu. Kamu dari mana saja? Tubuh Kania menegang. Firman berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah merah penuh kemarahan. Di sampingnya duduk Bu Lilis dengan tangan bersedekap, menatap Kania dengan tatapan tajam yang penuh kebencian. Aku, tadi di ban, jawab Kania pelan. Firman berjalan mendekat dengan langkah cepat. Kenapa uangnya belum cair? Nada suaranya tidak lagi seperti suami yang bertanya, melainkan seperti seseorang yang menuntut. Kania mencoba menenangkan napasnya. Prosesnya belum selesai, katanya hati-hati. Belum sempat kalimat itu selesai. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Kania. Tubuhnya hampir terjatuh. Rasa perih menjalar dari pipinya sampai ke dadanya. Ia menatap Firman dengan mata penuh keterkejutan. Selama pernikahan mereka, Firman tidak pernah memukulnya. Namun malam itu, pria di depannya terasa seperti orang yang sama sekali berbeda. Jangan bohong, bentak Firman. Kamu pikir aku bodoh? Bu Lilis mendengus sinis dari sofa. Dasar perempuan tidak tahu diri. Suami sudah capek bekerja, kamu malah mempersulit. Air mata mulai mengalir di pipi Kania. Bukan karena sakit tamparan itu, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Ia akhirnya melihat wajah asli orang-orang yang selama ini ia anggap keluarga. Firman mencengkeram lengan Kania dengan kasar. Besok kamu kembali ke bank. Cengkeramannya semakin kuat. Dan kamu cairkan semua uang itu. Kania menahan napas. Kalau tidak. Firman menatapnya dengan mata yang dingin. Jangan paksa aku melakukan hal yang lebih buruk. Beberapa detik kemudian, Firman mendorong tubuh Kania ke arah tangga. Masuk kamar. Kania terhuyung menaiki tangga dengan langkah gemetar. Begitu ia masuk kamar. Klik. Pintu dikunci dari luar. Kania berdiri di tengah kamar yang dulu terasa hangat dan aman. Kini ruangan itu terasa seperti penjara. Ia perlahan duduk di lantai. Tangannya memeluk lututnya sendiri. Tangisnya pecah tanpa suara. Ia mengingat wajah ayahnya. Pria tua yang selalu berkata dengan penuh kasih. Kalau suatu hari ayah tidak ada, kamu harus hidup bahagia, nak. Namun sekarang, Kania merasa lebih sendirian daripada sebelumnya.
Di luar kamar, ia mendengar suara Firman berbicara di telepon. Suara itu samar, tapi cukup jelas untuk membuat darah Kania membeku. Tenang saja, Bos Naga. Firman tertawa kecil. Besok uangnya pasti keluar. Ada jeda. Lalu Firman berkata sesuatu yang membuat jantung Kania hampir berhenti. Kalau dia masih keras kepala, ya sudah. Biar saja dia menghilang. Tubuh Kania langsung gemetar hebat. Air matanya jatuh tanpa henti. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar sadar. Suaminya sendiri, mungkin tidak akan ragu untuk membunuhnya. Malam itu terasa sangat panjang bagi Kania. Lampu kamar redup, bayangan tirai bergerak perlahan tertiup angin dari jendela yang sedikit terbuka. Namun bagi Kania, udara malam terasa begitu berat hingga sulit bernapas. Ia masih duduk di lantai sejak Firman mengurungnya beberapa jam lalu. Air matanya sudah hampir habis. Yang tersisa hanya rasa kosong yang dingin di dalam dadanya. Di luar kamar, rumah terasa sunyi. Hanya sesekali terdengar suara televisi dari ruang tamu dan langkah kaki Bu Lilis yang berjalan mondar-mandir seperti penjaga penjara. Kania perlahan bangkit berdiri. Matanya tertuju pada meja kerja Firman di sudut kamar. Laci meja itu sedikit terbuka, seperti seseorang yang terburu-buru menutupnya. Dulu Kania tidak pernah menyentuh barang-barang Firman tanpa izin. Ia percaya pada suaminya sepenuhnya. Namun malam ini, kepercayaan itu sudah mati. Dengan tangan gemetar, Kania membuka laci meja itu. Di dalamnya ada beberapa dokumen, buku catatan kecil, dan sebuah ponsel lama milik Firman. Kania mengambilnya. Layar ponsel itu menyala. Tidak ada kunci. Seolah Firman terlalu yakin bahwa Kania tidak akan pernah berani memeriksanya. Namun ketika Kania membuka aplikasi pesan dan email, darahnya langsung terasa membeku. Puluhan pesan dari aplikasi judi online memenuhi layar. Angka-angka besar terpampang di sana. 2-300, 000, 0001, 750, 000, 000, 300, 000, 000. Kerugian demi kerugian. Jumlahnya begitu besar hingga Kania hampir tidak percaya. Tangannya semakin gemetar ketika membuka folder dokumen lain. Di sana ada foto-foto sertifikat rumah, mobil, bahkan toko kecil peninggalan ayahnya. Beberapa dokumen itu sudah bertanda dijaminkan. Kania menutup mulutnya menahan tangis. Semua yang ayahnya bangun selama puluhan tahun, perlahan dijual oleh Firman. Namun itu belum yang paling menyakitkan. Di bagian paling bawah laci, Kania menemukan sebuah map hitam tipis. Di dalamnya ada selembar dokumen asuransi. Matanya membaca setiap kata di kertas itu dengan napas yang semakin berat. Nama tertanggung. Kania Prasetyo, nilai pertanggungan, 15 miliar rupiah. Dan di bagian penerima manfaat tertulis satu nama. Firman Prasetyo. Tubuh Kania langsung lemas. Tangannya hampir menjatuhkan dokumen itu. 15 miliar rupiah. Nilai nyawanya di mata suaminya. Air mata kembali mengalir deras. Ia teringat kembali malam-malam ketika Firman memeluknya dan berkata dengan suara lembut. Aku tidak tahu harus bagaimana kalau kehilangan kamu. Sekarang Kania mengerti. Firman tidak takut kehilangan dirinya. Firman hanya menunggu. Waktunya. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di luar kamar. Kania panik. Ia buru-buru memasukkan kembali semua dokumen ke dalam laci dan duduk di tempat tidur seolah tidak terjadi apa-apa. Kunci pintu berbunyi. Klik. Pintu kamar terbuka. Firman berdiri di sana dengan wajah lelah namun mata yang dingin. Ia menatap Kania lama. Besok kita ke bank lagi, katanya datar. Kania tidak menjawab. Firman melangkah masuk dan mendekatinya. Jangan buat masalah lagi. Nada suaranya rendah, hampir seperti ancaman. Kalau uang itu tidak keluar besok. Ia berhenti sebentar. Lalu menatap Kania dengan senyum tipis yang membuat bulu kuduknya merinding. Banyak hal buruk bisa terjadi pada seseorang. Firman kemudian keluar kamar dan kembali mengunci pintu dari luar. Kania kembali sendirian. Namun kali ini tangisnya berbeda. Bukan lagi tangis seorang wanita yang patah hati. Melainkan tangis seseorang yang akhirnya mengerti satu hal yang sangat menyakitkan. Di rumah ini, nyawanya benar-benar sedang dipertaruhkan. Dan jika ia tidak melakukan sesuatu, besok mungkin akan menjadi hari terakhirnya hidup. Pagi itu datang tanpa membawa ketenangan. Langit di luar rumah berwarna abu-abu, seperti ikut menanggung beban yang menyesakkan dada Kania. Ia hampir tidak tidur sepanjang malam. Setiap kali memejamkan mata,
Bayangan dokumen asuransi dan suara Firman di telepon terus menghantui pikirannya. Subuh baru saja lewat ketika suara benturan keras terdengar dari ruang tamu. Prang. Kaca jendela pecah. Kania terlonjak dari tempat tidur. Jantungnya berdegup kencang ketika ia membuka pintu kamar perlahan. Firman berdiri di ruang tamu bersama Bu Lilis. Di lantai dekat jendela yang pecah, ada sebuah bungkusan plastik hitam. Firman membungkuk dan membuka plastik itu. Seketika bau amis menyebar ke seluruh ruangan. Di dalamnya ada kepala ayam yang masih berdarah. Kania menahan napas. Bu Lilis menutup hidungnya dengan kesal. Preman itu memang tidak tahu cara mengirim pesan dengan rapi. Katanya dingin. Firman hanya tersenyum kecil. Tenang saja. Itu cuma pengingat dari bos naga. Kania merasa lututnya hampir tidak mampu menopang tubuhnya. Ia tahu sekarang. Waktu Firman benar-benar habis. Dan itu berarti, waktunya juga hampir habis. Firman menoleh ke arahnya. Bagus kamu sudah bangun, katanya santai. Kita berangkat ke bank sekarang. Nada suaranya terdengar biasa, seolah tidak ada yang aneh. Namun Kania tahu betul apa arti perjalanan itu. Perjalanan menuju bank bisa menjadi perjalanan terakhir dalam hidupnya. Di luar rumah, sebuah mobil hitam sudah menunggu. Dua pria besar yang sama seperti kemarin berdiri di dekat pintu mobil. Wajah mereka keras, mata mereka mengawasi setiap gerakan Kania. Firman membuka pintu mobil untuknya. Masuk. Kania menelan ludah. Ia duduk di kursi belakang dengan tubuh yang kaku. Bu Lilis duduk di sampingnya, sementara Firman berada di kursi depan bersama salah satu preman. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan rumah. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang berbicara. Kania menatap keluar jendela mobil. Orang-orang di jalan berjalan seperti biasa. Pedagang membuka toko, anak-anak berangkat sekolah. Dunia terus berputar tanpa tahu bahwa di dalam mobil ini ada seorang wanita yang mungkin sedang menuju kematiannya. Tangannya diam-diam menggenggam flash disk kecil dari Rina di dalam tasnya. Satu-satunya bukti yang bisa menyelamatkannya. Satu-satunya harapan yang ia miliki. Mobil akhirnya berhenti di depan bank yang sama seperti kemarin. Firman menoleh ke belakang. Matanya menatap Kania tajam. Jangan buat masalah hari ini. Nada suaranya rendah namun penuh ancaman. Cairkan uang itu, lalu semuanya selesai. Kania menatap wajah suaminya lama. Ada waktu ketika wajah itu adalah rumah bagi hatinya. Namun sekarang, ia hanya melihat seorang pria asing yang dipenuhi keserakahan. Kania membuka pintu mobil dan keluar. Kakinya terasa berat ketika melangkah masuk ke dalam bank. Namun ketika ia melihat seseorang berdiri di balik loket, hatinya sedikit bergetar. Rina. Wanita itu berdiri di sana dengan wajah tenang. Namun ketika mata mereka bertemu, Rina memberi isyarat kecil yang hampir tidak terlihat. Isyarat yang hanya dimengerti oleh Kania. Semuanya sudah siap. Hari ini, kebenaran akhirnya akan terungkap. Dan nasib semua orang di ruangan itu akan berubah selamanya. Suasana di dalam bank terasa seperti hari biasa. Orang-orang duduk menunggu nomor antrean, beberapa berbicara pelan, sementara suara mesin hitung uang berdetak pelan seperti detak waktu yang tidak pernah berhenti. Namun bagi Kania, setiap detik terasa jauh lebih berat. Ia duduk di kursi antrean dengan Firman berdiri tepat di belakangnya. Dua pria bertubuh besar berdiri di dekat pintu bank, mengawasi ruangan seperti penjaga bayangan yang menunggu perintah. Bu Lilis duduk tidak jauh dari sana, matanya tidak pernah lepas dari Kania. Seolah ia takut Kania akan melarikan diri. Nomor antrean Kania akhirnya dipanggil. Langkahnya terasa lambat ketika berjalan menuju loket. Di balik kaca loket itu, Rina sudah menunggu. Wajahnya tenang seperti biasa, namun di matanya tersimpan sesuatu yang hanya bisa dimengerti oleh Kania. Keberanian. Kania menyerahkan dokumen penarikan deposito dengan tangan yang sedikit gemetar. Rina menerimanya dan mulai mengetik di komputer. Firman berdiri semakin dekat. Cepat. Bisiknya pelan namun tajam. Kania menunduk. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Namun dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kebebasannya. Beberapa menit berlalu. Rina tiba-tiba berhenti mengetik. Ia menatap layar komputer dengan ekspresi serius. Maaf, Pak. Katanya pelan kepada Firman. Transaksi ini tidak bisa diproses. Firman langsung menegang. Maksudnya apa tidak bisa? Nada suaranya mulai meninggi. Rina tetap tenang.
Sistem bank menandai rekening tujuan transfer sebagai rekening mencurigakan yang sedang diselidiki terkait aktivitas judi dan pencucian uang. Wajah Firman berubah pucat. Apa-apaan ini? Beberapa orang di bank mulai menoleh ke arah mereka. Firman memukul meja loket dengan keras. Kamu pikir aku bodoh? Proses sekarang. Namun sebelum Rina sempat menjawab, suara langkah kaki berat terdengar dari pintu bank. Beberapa pria berpakaian polisi masuk dengan cepat. Seluruh ruangan langsung menjadi sunyi. Seorang perwira mendekati Firman dengan wajah tegas. Firman Prasetyo. Firman terdiam. Kami memiliki bukti keterlibatan Anda dalam kasus penipuan, penggelapan aset, judi ilegal, serta kekerasan dalam rumah tangga. Suara borgol berbunyi nyaring. Klik. Pergelangan tangan Firman dikunci. Wajahnya penuh kemarahan. Ini semua gara-gara kamu, kan? Teriaknya kepada Kania. Namun Kania hanya berdiri diam. Air mata perlahan jatuh di pipinya. Bukan air mata ketakutan, melainkan air mata seseorang yang akhirnya bebas. Bu Lilis menjerit dari kursinya. Apa yang kalian lakukan pada anak saya? Namun polisi sudah menggiring Firman keluar dari ban. Pria yang dulu ia cintai kini berjalan pergi dengan tangan di borgol. Dan untuk pertama kalinya, Kania tidak merasa ingin mengejarnya. Rina keluar dari loket dan mendekatinya. Sudah selesai, katanya pelan. Kania menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Semua rasa sakit, ketakutan, dan pengkhianatan yang ia tahan selama ini akhirnya keluar. Beberapa bulan kemudian, proses hukum berjalan cepat. Firman dijatuhi hukuman atas berbagai kejahatan yang ia lakukan. Kasusnya bahkan sempat menjadi berita di berbagai media. Rumah itu akhirnya kembali menjadi milik Kania sepenuhnya. Namun kali ini, rumah itu terasa berbeda. Lebih tenang. Lebih jujur. Suatu sore, Kania berdiri di halaman rumahnya. Pohon mangga yang dulu ditanam ayahnya masih berdiri di sana. Daunnya bergoyang pelan tertiup angin. Ia mengeluarkan slip setoran kecil dari dompetnya. Slip yang dulu berisi pesan yang menyelamatkan hidupnya. Tulisan itu sudah sedikit pudar. Namun maknanya tidak akan pernah hilang. Air mata kembali jatuh di pipinya. Kania menatap langit dengan napas panjang. Ayah, aku baik-baik saja sekarang. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, Kania merasa benar-benar bebas. Dan dari semua luka yang pernah ia rasakan, ia akhirnya belajar satu hal yang sangat penting. Seorang wanita boleh mencintai sepenuh hati. Namun ia tidak boleh pernah menyerahkan kendali hidupnya kepada orang yang salah. Karena terkadang, orang yang paling berbahaya dalam hidup kita adalah orang yang pernah kita cintai paling dalam.